Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bieduka. Kita akan melanjutkan membahas soal-soal tes CPNS TIU Silogisme. Nah, kemarin kita sudah mengulik beberapa materinya yang berkaitan dengan hukum-hukum silogisme. Nah, sekarang kita langsung membahas ke bagian soal-soalnya. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. Pengunjung memperoleh informasi dapat melalui brosur, media elektronik, atau internet. Hari ini internet tidak dapat diakses, maka kesimpulannya gimana? Nah, tadi informasi bisa diakses melalui mana? Yaitu bisa didapat melalui brosur, media elektronik, sama internet. Nah, hari ini yang bermasalah apanya? Internetnya. Berarti pengunjung tetap bisa memperoleh informasi atau tidak? Tetap bisa, ya kan? Karena meskipun internet itu tidak bisa diakses, pengunjung masih bisa mendapatkan informasi dari brosur atau media elektronik. Nah, berarti kesimpulan yang tepat yang mana? A. Pengunjung tidak dapat memperoleh informasi, tidak. Lalu yang B, pengunjung dapat memperoleh informasi, yaitu benar ya, yakni melalui brosur dan media elektronik, karena internetnya tidak bisa diakses. Tapi kita cek dulu yang opsi C sampai E. Pengunjung tidak dapat menggunakan brosur dan media elektronik. Nah, kan yang bermasalah internetnya ya. Sedangkan brosur sama media elektroniknya tidak bermasalah. Lalu yang D, pengunjung tidak dapat menggunakan media elektronik juga tidak. Yang E, pengunjung tidak dapat menggunakan brosur, no. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Oke, lanjut ya ke soal nomor 2. Setelah lulus SMA, jika siswa melanjutkan studi, maka ia tidak bekerja. Andi bekerja setelah lulus SMA, maka kesimpulan yang tepat adalah, nah tadi kan hanya ada dua opsi ya. Kalau melanjutkan studi, berarti dia tidak bekerja. Nah, kalau si Andi ini bekerja, berarti kesimpulannya adalah tidak melanjutkan studi, gitu kan? Ya, hanya kebalikannya saja. Yang A, Andi bekerja dan melanjutkan studi. Tidak, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ada pada premis karena tidak bisa memilih dua-duanya. Ini hanya salah satunya. Kalau bekerja, ya berarti tidak melanjutkan studi. Kalau melanjutkan studi, berarti tidak bekerja. Maka jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Oke, lanjut ke soal nomor 3. Semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas atau di laboratorium sekolah. Ruang laboratorium sekolah sedang kosong. Nah, di sini tadi pakai kata apa? Atau, ya. Nah, kemudian di premis kedua itu dijelaskan bahwa ruang laboratorium sekolahnya sedang kosong. Nah, kalau di labnya kosong berarti siswa ini posisinya di mana? Ya, ada di kelas, ya kan? Karena kan tadi menggunakan kata atau. Maka simpulan yang paling tepat yang mana? Semua siswa kelas 3 tidak berada di kelas. Lah terus gimana? Padahal kan tadi cuma ada dua ya, ada dua kemungkinan, yaitu di kelas atau di lab. Nah, kalau ternyata di lab kosong, ya masa iya mereka tidak berada di kelas gitu. Berarti ini tidak sesuai. Lalu yang B, tidak ada siswa kelas 3 yang sedang berada di laboratorium atau kelas, tidak sesuai. Lalu yang C, semua siswa kelas 3 sedang berada di laboratorium dan di kelas. Nah, di sini tadi kan padahal menggunakan kata atau ya, bukan dan. Lalu di laboratorium itu juga sudah dijelaskan bahwa kondisinya lab itu sedang kosong. Maka yang C salah. Lalu yang D, tidak ada siswa kelas 3 yang berada di kelas. Nah, terus gimana kalau tidak ada di kelas? Padahal kan labnya juga kosong, ya kan? Lalu yang E, semua siswa kelas 3 sedang berada di kelas. Nah, ini yang benar, karena tadi pilihan tempatnya itu cuma ada dua, kelas atau lab. Kalau lab kosong, ya berarti adanya di kelas gitu. Nggak usah pusing-pusing memikirkan kemungkinan yang lain. Jadi jawabannya adalah yang opsi E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Setiap siswa yang rajin belajar, maka akan berpeluang untuk memperoleh nilai tinggi. Siswa yang memiliki nilai tinggi berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Nah, ini kan ada premis yang berulang ya, kalimat dalam premis yang berulang ini ya. Untuk memperoleh nilai tinggi, berarti ini nilai tinggi sama nilai tinggi ini dicoret. Maka yang tersisa mana? Ya ini, siswa yang rajin belajar sama yang berpeluang diterima di perguruan tinggi. Maka kesimpulan yang tepat yang mana? Ya ini, siswa yang rajin belajar itu akan berpeluang diterima di perguruan tinggi. Oke, kita cek mana yang tepat. Siswa yang memiliki nilai tinggi saja yang bisa diterima di perguruan tinggi. Enggak ya, tadi kan hanya yang berpeluang ya.
Lalu yang B, siswa yang rajin belajar berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Jadi itu bukan suatu kepastian, melainkan peluangnya lebih besar gitu loh. Karena kan kalau siswa yang rajin belajar, dia tadi kan memperoleh nilai yang tinggi. Nah, kalau dapat nilai tinggi, maka dia berpeluang untuk diterima di perguruan tinggi. Ya, otomatis kesimpulannya yang ini tadi sama yang ini. Jadi, kalimat yang sama dalam soal silogisme itu bisa kita coret. Nah, yang kita coretkan tadi ya ini nilai tinggi sama nilai tinggi. Sehingga yang tersisa adalah siswa yang rajin belajar akan berpeluang diterima di perguruan tinggi. Jawabannya adalah opsi yang B. Gampang banget bukannya teman-teman? Ini masih sangat gampang untuk kita kerjakan karena meskipun kita tidak hafal dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam silogisme atau kita tidak bisa hafal dengan hukum-hukum yang ada pada silogisme, tapi kita bisa mengerjakannya cukup dengan pakai logika saja ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Jika masakan diberi bumbu, maka rasanya lezat dan mengundang selera. Ya. A adalah masakan yang rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Tadi gimana pernyataannya? Kalau makanan itu diberi bumbu, maka dia rasanya lezat dan mengundang selera. Sedangkan masakan A ini, dia rasanya tidak lezat dan tidak mengundang selera. Berarti kesimpulannya gimana? Ya lawannya dari ini. Lawannya diberi bumbu adalah tidak diberi bumbu. Maka kesimpulan yang tepat adalah A ini tidak diberi bumbu. Karena kalau A ini diberi bumbu, ya otomatis dia rasanya lezat dan mengundang selera. Gitu kan? Oke, kita ke soal yang berikutnya, yaitu soal nomor 6. Jika musim kemarau, maka tumbuh-tumbuhan meranggas. Saat tumbuh-tumbuhan meranggas, sampah berserakan. Maka kesimpulan yang tepat apa? Nah, tadi gimana triknya teman-teman? Kalau ada kalimat yang berulang, kita langsung mencoretnya. Mana kata yang berulang ini ya? Tumbuh-tumbuhan meranggas sama tumbuh-tumbuh ini, yang tumbuh-tumbuhan meranggas. Maka yang tersisa mana? Ya ini, musim kemarau sama sampah berserakan. Berarti kesimpulannya ya gabungan dari dua kalimat itu. Jika musim kemarau, maka sampah berserakan. Berarti yang mana? A, saat kemarau sampah tidak berserakan berarti salah. Lalu yang B, sampah berserakan terjadi pada bukan musim kemarau. Enggak ya, karena di sini tadi yang dibicarakan hanya musim kemarau. Kalau di luar musim kemarau nggak tahu tuh sampahnya berserakan atau enggak. Lalu yang C, sampah berserakan bukan karena tumbuh-tumbuhan yang meranggas. No. Lalu yang D, saat musim kemarau sampah berserakan. Nah ini yang benar. Lalu yang E, saat musim bukan kemarau sampah berserakan. Ya nggak tahu ya kalau bukan kemarau sampah berserakan atau enggak, karena kan tidak dibahas di dalam premisnya. Di dalam premis ini hanya dibahas kalau musim kemarau ya sampahnya berserakan karena tumbuhan pada meranggas gitu ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU Silogisme. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal tes CPNS. Sukses buat kalian semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.